Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit. Fatahaqqaqatil wahdah wa intafal hijabu bil kulliyah, dan hijab itu hilang secara total. Ya tidak ada hijab lagi, ya itulah Allah. Yang zahir ini yang kita lihat ini. Fa kullu mawjudin nurul haqqi fihi hadirun mawjud. Apa saja yang ada itu adalah cahaya Allah. Hadir di situ dan ada di situ. Ya artinya bahwa memang kita dalam Maturidi dan Asy'ari atau dengan Ahli Sunnah wal Jamaah itu memang secara filosofis memang sulit untuk dicerna ya. Yang istilah begini kan, Bat, sifatun qaimatun bidzati. Iya, yaitu sifatun qaimatun bidzati itu memang jadi ada kudrat, ada kaunuhu qadiran. Kudrat kekuasaan, Allah maha kuasa. Dua sifat. Allah maha kuasa dan kekuasaan. Nanti ada sifat apa? Sifat nafsiyah, sifat ma'ani, ma'nawiyah, nafsiyah, salbiyah. Ya, saya kira itu teori-teori semacam itu adalah sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Maka penyederhanaan akidah mah saya lebih cenderung apa yang ada di Al-Quran aja lah, yang sangat sederhana itu, iya kan? Dan bisa ditangkap ya, daripada kita diodok muter. ya bukan kacau, bingung. Jadi bingung gitu, gimana maksudnya ini. Ini kita memang, saya juga pernah tenggelam dalam kajian-kajian ilmu kalam, malah tahun 68 lah saya sudah menerjemahkan Al-Husun Al-Humaidiyah ya, atau Al-Humaidiyah. Itu karang orang Lebanon, sudah saya terjemahkan tuh, cuma belum sempat dicetak aja. Ya isinya ya retorika yang ada, sebenarnya retorika. Sedangkan yang kita harapkan adalah mempercayai kebenaran adanya Allah itu jangan hanya berputar-putar dengan logika, tapi saya mengharapkan sampai Anda benar-benar merasakan akan keberadaannya. Bisa saja Anda mengakui ini ibu saya, ini bapak saya, cikal bakal saya dari sini, saya keluarnya dari ibu saya. Ya bisa saja. Tetapi ketika Anda begitu berani membentak-bentak ibu, berarti Anda tidak pernah merasakan punya ibu selama ini. Ya artinya Anda mengakui ini ibu saya, dan Anda tahu itu ibu kamu, tetapi Anda tidak pernah merasakan punya ibu. Kok teganya membentak-bentak begitu? Iya kan? Dia hanya minta tolong dibelikan sendal karena new era dari TV itu, nang tolongkan tokona sendal beli lagi langkat duitnya. Kita banyak melihat orang yang tidak merasakan bahwa itu adalah ibunya kok, dan banyak juga orang yang tidak merasakan itu istrinya. Iya kan? Tapi kok tidur bareng ya, padahal kalau ngimpi. Kok bisa punya anak? Ya sama dengan ngimpi lah. Kan beliau sengaja ngelindur. Sekarang Anda yakin nggak bahwa Anda bangsa Indonesia? Anda merasa nggak sebagai bangsa Indonesia? Apa yang Anda rasakan sebagai bangsa Indonesia? Apakah ketika Anda sakit negara membantu? Apakah anak-anak Anda yang mau sekolah tidak bisa bantu? Jadi apa yang selama ini Anda rasakan? KTP.
begini, ini aneh. Kita coba ya. Dia sadar sing awit cilik mula sing nyewoki sing bedongi sing nyusani ku sapa? Mbok. Biayai sekolah segala macam tekan ngatur sawah sampai jadi dokter Andes. Iya kan? Kok begitu mati tidak pernah kau layangkan doa untuk ibumu? Hartanya yang ditinggalkannya pun tidak dibagi dengan baik-baik, berebut tega-tegaan sama saudara, bahkan sampai tidak beres-beres. Nalikane ana wong nagenang iki kwetansi utang mbok kira ya los tagih ning makam. Ini kan suatu hal yang perlu dipertanyakan sebetulnya. Kamu sadar enggak siapa yang nyebokin kamu? Ya masa sadar saya masih cilik. Sing dikolor-kolor kau pakai siapa? Ya masa kadang-kadang saya masih bayi. Minimal sejak non gitu. Ya konon. Yang jadi persoalan adalah begitu kita sadar, mungkin kita tidak ingat, tapi kita melihat anak-anak kecil, melihat ibu-ibu menyebutkan, ya kita juga mungkin seperti itu juga kok. Dan betapa orang tua kita membiayai kita segala-galanya sampai jual-jualan. Tapi kok kenapa kita tidak pernah ada satu perasaan sayang kepada ibu itu? Nah ini kan persoalan. Di mana hati nuranimu gitu. Ya ini artinya banyak orang yang mengaku saya bertuhan, saya percaya ada Allah. Tapi mana buktinya? Apakah kau merasakan akan kebenaran Allah? Yang tidak sih. Sing berangger-beler masih jalan terus. Anak wong susah dinulung, ya kan? Ya konon. Jadi diobong ya serok konon. Ya artinya begini, konsletnya di mana? Kalau Anda yakin neraka ada, neraka itu api yang membakar untuk orang-orang yang berbuat jahat. Ketika Anda berbuat jahat, ada rasa takut enggak? Oke deh, neraka mungkin dia tidak takut karena belum kelihatan. Tapi siksa di dunia, neraka di dunia, penyakit AIDS, sifilis, gonorrea dan sebagainya, kok kenapa tambah kendel? Padahal tiap hari dia melihat di TV bagaimana orang penyakit AIDS itu kan gitu, di rumah sakit, di tempat-tempat pamflet, ya baliho segala macam, awas AIDS di majalah, di koran, iya kan? Yang hukumannya mati, obatnya nggak ada. Kok nggak takut kok? Iya kenapa? Ini persoalannya ke sana. Lagi itu menghindar. Maksudnya gimana menghindar tuh? Oh, tidak mampu memberikan perlawanan gitu atas hasratnya itu maksudnya. Oh, ya bukan menghindar namanya. Jadi kalau begitu ada perlawanan dong. Ternyata nggak ada kok. Iya kenapa? Yakin begini, yakin. Ku sih di Mac. Pengen jajal tak kono. Ya ini kita mesti kita urai mengapa seperti itu. Ya kesalahannya di mana? Iya. Ya konon. Ya konon. Ya artinya bahwa saya nanya dulu. Ketika Anda melihat ada seorang pengemis, kakinya buntung, bawa batok, Pak tolong saya belum makan 3 hari Pak, ngenes besar kok, ngapain beli? Iya saya percaya Kak Cileman ngapain. Cileman saya percaya ya, dia ada kedermawanan. Tapi saya melihat kan banyak orang yang cuek aja, saben baik. Ya, masjid rubuh, rumah jompo rubuh, orang aja. Sampai tekang pakane wong melarat ditilep aja.
Kalau kita tidak membantu orang miskin masih dosa lah ya. Tapi bakal pakane wong miskin ditilep ya kena menen. Tega kan gitu. Iya. Lalu ujungnya ya godaan setan. Setan yang dipanglar lawang. Ya Pak Haji Lemon kan nalikane luang kaju kan nyerawat setan kok tingling. Platu gitu. Bukan nambu beli kun ku. Bukan nambu beli kun ku. Iya, kena beli kira-kira. Nah, ya. Nah, itu saya menafsirkan dari satu sisi aja dulu bahwa kita dalam keadaan sudah tidak berdaya. Seperti tentara yang sudah ditangkap musuh, ya kan? Sudah diborgol tangannya, masuk di sel, sudah tidak berdaya sama sekali. Sudah mati semangat, mati rasa, mati pikiran. Allah menyebutkan mereka itu ulaika kal an'am. Mereka itu sama seperti kerbau, sama seperti binatang ternak, kayak kebo, kayak sapi. Balhum adallu, bahkan lebih elek daripada binatang. Bahkan satuan mah bisa disembelih dipangan dagingnya. Kari daging wong pahit. Itu kan ini persoalannya. Iya makanya kita kembali lagi kepada pernah saya uraikan, padahal sehari 5 kali menggugah anggota badan kita, muka dicuci, popok diberseni, umbel diberseni, riak diberseni, tangan, sikil. Kurang kalah betes sih. Iya kan? Kalah betes itu. Ya karena sidane bakal wudu ki bari ngitung. Basuh tangan siji, loro, telu. Sikile siji, loro, telu. Ngusap dasa siji, loro, telu. Jadi ya artinya bahwa karena tidak pernah dikomandoi, tidak pernah diberi instruksi yang benar. Ya artinya komandannya ini komandan bodol yang tidak pernah didengarkan. Ya karena instruksinya ya tidak pernah diinstruksikan. Makanya kesempatan kita untuk membangkitkan supaya kita hidup lagi, supaya jangan terbelenggu ini, supaya komandan kita berfungsi lagi dan ditaati oleh anggota badan kita. Ya cobalah ketika berkumur-kumur, berkatalah dalam hatimu, katakan dalam hatimu, wahai mulutku, bisalah yang baik-baik saja. Ya kan begitu. Ketika kita mencuci tangan, katakan dalam hatimu, wahai tanganku, laksanakan segala perintah Tuhanmu. Dan ketika kita membasuh muka, mencuci muka, wahai wajahku, selalulah menghadap Allah. Dan ketika kita membasuh kepala, wahai kepalaku, pikirkanlah kebesaran Allah. Dan ketika mencuci kaki, wahai kakiku, melangkahlah di jalan Allah. Sedina ping 5, masa beli mempan? Silahkan, tidak ada masalah. Kita mengatakan, wahai tanganku, laksanakan segala perintah Allah. Berapa detik tuh? Ada 4 detik ya? 2 detik. Wahai tanganku, laksanakan segala perintah Allah. 3 detik lah, 4 detik lah. Ya saya kira kita mengatakan begitu, enggak usah dengan mulut. Begitu hati kita mengatakan, dalam 1 menit 1000 kali juga bisa. Paham nggak? Pikiran kita bisa membuka lembaran hidup kita dari kecil sampai sekarang, bisa melihat dalam saat yang sama. Iya kan? Kita bisa memikirkan 2 hal pada waktu yang sama. Bahwa kita jangan menghitungnya dengan ungkapan mulut yang bersuara, yang berhuruf, yaitu tentu terikat dengan waktu, ya kan begitu. Tetapi yang penting adalah perintahkanlah anggota badan kita ini setiap hari instruksi. Barangkali saja ya lama kelamaan jadi nurut. Ya makanya sebetulnya dalam kesadaran kita ketika kita akan berbuat maksiat,
katakanlah mau main kecangkingan, selagi jidat kita ini, kening kita ini masih sering bersujud kepada Allah, maka teguran itu masih tetap ada. Artinya masih ada hotline, masih kapan saja diputar berdering. Ketika itu datang teguran, jangan. Tapi kita sekitar itu mengabaikan larangan itu, ya. Dan kita tidak berdaya, mumpung Rabi lagi di ngarab. Terjadi perlawanan sampai gerak kaki pun kanan kiri maju mundur berkaru-karuan kan. Ya. Tapi akhirnya ternyata Anda kalah. Kalau kasus seperti itu sering terjadi pada diri Anda, alhamdulillah, bersyukur Anda masih ditegur. Tetapi ketika berulang-ulang teguran itu diabaikan, maka selanjutnya sudah bosan, sudah tidak perlu ditegur lagi. Silahkan, go ahead. Wa namudduhum fi tughyanihim, takjor sisan. Las mana? Sisan kesasare. Ya kan begitu. Ini bertahap. Setelah itu hilanglah teguran itu dan sudah tidak lagi merasa berdosa. Melangkah lagi tidak pernah menyesal, melangkah lagi malah bangga dengan dosa-dosa, melangkah lagi ngejak-ngejak batur. Dan itu kalau sudah ngajak batur, sudah bersekutu dan dia sudah menjadi setan. Jadi bakal ana wong sing raktir sira ngejak cakingan, ya setan kun kok. Beli jadi aja watir usahake duit ke, ayo traktir. Nah itu ketika setan sudah berbentuk manusia, maka godaannya jauh lebih efektif daripada setan yang berbentuk jin. Kalau jin mah sekadar berbisik aja lah, paling yang ngediki kempung bae ngongkon nraktir orang gablek duit. Itulah ujung-ujungnya. Iya, dan kita ya jin mah kayak apa ya. Ya kan buat sinti jinnya. Iya. Jin paling nolong duit hadisan. Itulah kira-kira. Jadi memang pertempuran itu selalu terjadi pada diri kita. Yang aneh pula, kadang-kadang setahun sekali sholatnya, yaitu sholat Idul Fitri, bawa mukena baru dan bawa sejadah baru, setahun sekali Idul Fitri. Setelah itu mukena hilang, sejadah hilang. Peluang dia bertobat masih terbuka. Apakah ada orang Korea yang mencintainya, diajak kawin, atau mungkin dia kena penyakit bengang, kapok akhirnya balik, akhirnya majelis takliman maning, atau setelah tua nggak laku, capek ngajak gaya langkah sing teka sketchat sih sekali bosnya beria bertobat lagi. Iya dong, umur suwitak ya 40 masih ayu suwitak kayak kecot mengapa semut dumbar paling ngolek ya kan ngolek. Ya itulah bahwa manusia itu ketika dia berbuat baik, dia lebih hebat dari malaikat. Ketika dia berbuat jahat, lebih rendah dari binatang. Ketika ada baik, ada buruknya, ya di tengah-tengah. Bukan malaikat, bukan binatang. Aul siapa? Kenapa lebih tinggi dari malaikat? Karena dalam kebaikannya dia membawa beban hayawaniyah dia melalui perjuangan melawan nafsunya. Kalau malaikat nggak ada urusan dengan itu, nggak ada perlawanan. Memang ya dia selamanya baik, nggak ada nafsunya. Jadi dia membawa beban nafsu yang begitu berat. Tetapi ketika dia berbuat jahat, dia lebih rendah dari binatang. Kenapa? Karena dia membawa ruh dia, kemalaikatan dia dalam kejahatan. Maka dia lebih hina daripada binatang. Nah, maka kita harus tidak yang tengah-tengah ini. Kadang-kadang leglog, kadang-kadang ngajeg.
Mending nggak kelogam, masih ada bener ya. Iya. Iya sekalipun apa tadi saya bilang bukan kalau Senin seminggu sekali, setahun sekali. Sholat Idul Fitri masih nempel, artinya setrum itu masih nyambung, masih berdering telepon tuh, masih kering, masih. Iya, itu makanya inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah, dalam artian peringatan masih selalu datang, mencegah. Jadi jangan diartikan ketika orang sholat jalan, maksiat jalan, percuma aja sholat, ya salah paham sirap. Karena tanha itu fi'il mudhari, kalau mudhari itu akan, bakakan kuwista lagi, iseng akan dulu tadi. Kali akan kuwista lagi, ya beli lagi, ya durung berarti kan. Iya. Kapan? Ya mau kapan-kapan pak. Ya kapan-kapan. Ya kapan-kapan. Ya 40 tahun lagi bisa terjadi, atau di penghujung tinggal beberapa detik lagi akan menghembuskan nafas terakhir, pertobatan datang, selesai. Itu persoalannya. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan. Iya, dan itu juga beruntung itu. Sebab artinya bahwa inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Tanha itu fi'il mudhari. Salat itu akan mencegah, artinya bahwa berpotensi lah, ya, bisa mencegah kejahatan. Itu maksudnya sih. Tidak bisa otomatis hari ini sholat, hari ini benar, ya enggak juga sih. Ya sama juga. Ya untung sholat. Ya nincang ini malam minggu baik, lalu di sholat tinggal dinas sih aku. Iya lumayan. Nah begini, ketika lampu ini redup biasanya karena kurang massa itu. Ya, nah makanya supaya terang ya coba dihubungkan dengan arde. Kalau arde itu bahasa Arab, alladzi khalaqas samawati wal arde. Jadi artinya nalikane batu ke masih nempel ning arde ya lob mana kan boleh ya. Kan barangnya mau ya ada nggak boleh itu ya itu arde itu memberi bahasa Arab sih. Iya, seperti kafir juga bahasa Arab, cover majalah tuh, cover majalah itu kan kafir, tutup kan, orang kafir orang tertutup. Ya iya, banyak itu. Bahasa Arab itu masuk kemana-mana, dari bahasa Eropa, bahasa Asia juga banyak masuk bahasa Arab tuh. Summa innal waridat al ilahiyah, kemudian anugerah ihal ahwal adalah kondisi, wal ahwal dan kondisi keadaan itu nataijul a'mal fil ghalib, pada umumnya adalah hasil dari kerja, dari perbuatan. Karena kita berbuat demikian maka terkondisikan seperti itu. Karena kita datangnya baik-baik, mengetuknya pelan-pelan 3 kali assalamualaikum, begitu pintu dibuka punten pak okay, badai tanglet baik-baik, oh mangga, kita dihormati kok. Begitu kita masuk juga kita tidak duduk berdiri aja, oh mangga lingki nggih kesuwun baru duduk. Orang kedatangan orang begitu sopan maka terkondisi orang itu akan hormat kepada kita. Jadi ketika kita itu dihormati orang, itu adalah nataijul amal, akibat dari perbuatan kita sendiri semuanya. Paham lih? Jadi akibat dari tingkah polanya sira dewek, akibat amal perbuatan kita sendiri. Ya, kesulitan yang kita hadapi ini adalah akibat dari bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita merespon terhadap peristiwa-peristiwa yang kita hadapi. Itu persoalannya. Itu nataijul amal fil ghalib, pada umumnya. Wal amalu,
Wa dzakara Syekh al-amala, dijelaskan oleh Syekh di sini amal itu apa, bagaimana beramal. Artinya dipesan ya berbuatlah, yang penting berbuatlah. Wa amaraka alla tatrukahu, dan beliau memerintahkan, dia memerintahkan kamu jangan meninggalkan kerja, jangan meninggalkan kerja. Haitsu lam tazuk halawatahu, hanya karena engkau tidak merasakan manisnya. Jangan keburu meninggalkan pekerjaan karena engkau belum merasakan hasilnya. Dalam bekerja jangan terburu-buru bosan, ya, jangan terburu jenuh. Kerjakan saja, tapi apa hasilnya belum kita rasakan. Langkah deradat-deradete, langkah serbet-serbete, manisnya dulu ngicipi, ya tekun saja dulu, laksanakan dulu. Wal amal minhu ma yajidul amilu samratahu wa huwal hal wal halawa. Amal pekerjaan kita yang dirasakan, yang ditemukan oleh pekerja itu, samratahu, akan hasilnya, merasakan hasilnya, wa huwal hal wal halawa, itulah kondisi dan itulah manis. Wa minhu ma la yajidu, ada pekerjaan yang bisa dirasakan manisnya, terasa. Wa minhu ma la yajidu samratahu ajilan, dan ada kalanya kita banyak bekerja tapi tidak, dalam waktu dekat ini kita tidak mendapatkan hasilnya, buahnya, belum merasakan manisnya. Fala yanbaghi tarkahu, maka tidak perlu, harus ditinggalkan. Wala yai'asu min samratihi, dan jangan keburu putus asa karena tidak juga memetik-metik buahnya itu. Ling wawo ndelak wendelan kelapa kapan wae sampai 5 tahun durung metu wae. Iya. Ya, pertama, buah apa yang akan kita harapkan tergantung jenis tanamannya. Kalau kita nanamnya itu nanam padi, ya minimal 3 bulan 10 hari baru kita memetik buahnya. Kalau nanam mangga, batang tahun, 5 tahun. Anggur kelapa, 7 tahun. Oh, hibrida. Oh iya. Maka amal pun sama. Ada amal yang buahnya bisa kita petik cepat. Ada juga yang buahnya lama sekali datang. Kan gitu. Ya justru karena itu kita ini sok berpikir insan. Kita nggak jadi sembayang, masih melarat baik. Bengi Sabtu ning laut kalau gitu gada masih yang susah baik. Pingpira bisa na ping telum aja sih. Pengen gagian baik. Nah, semua itu tetap melalui proses juga. Bahwa hukum alam tetap diberlakukan oleh Allah untuk kita. Sekalipun Allah tidak tunduk dengan hukum yang Dia bikin, kan gitu. Kita dipaksa harus tunduk dengan aturan-aturan, dengan hukum alam itu sendiri. Ya pun masih melarat baik. Ya. Ya. Jadi jangan terburu-buru, jangan instan, wala min qabulihi, dan juga jangan sampai karena nggak diterima-terima amalnya gitu. Ya udah. Yang penting bekerja. Hasilnya bagaimana? Wait and see. Tunggu saja. Yang tekun, yang pasti ada. Kapan? Biar Allah yang menentukannya.